Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi. Ini pagi banget kita bikinkan video walaupun udah lama, udah agak lama ya nggak upload video karena ada gangguan. Pagi ini kita bahas tentang curhatan teman kita. Merpatinya player sih yang dia bilang ya. Merpati playernya 4 kali terbangan, 5 kali terbangan, tenaga udah ngempos. Gimana sih caranya? Gimana sih cara mengatasinya? Apa sih masalah yang sebenarnya yang terjadi pada si merpati tersebut? Jadi bukan cuma teman kita ini ya yang mengalami hal seperti itu. Bahkan saya juga pernah, bahkan dulu beberapa tahun yang lalu juga sering mengalami hal seperti ini. Jadi di sini saya curhat, semoga hasilnya bermanfaat untuk kita semua. Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Amin tanpa terkecuali. Terima kasih udah baru subscribe, terus yang udah lama gabung juga terima kasih banyak. Nanti ada sesuatu lah pokoknya ya. Pokoknya kali ini kita kembali ke pembahasan seperti opening awal. Merpati playernya saat ikut lomba 4 kali terbangan atau 5 kali terbangan, tenaganya udah hilang. Tenaganya udah ngempos. CC-nya udah nggak ada, atau bahkan turun saat ngolong itu kalau kita bilang udah nggak ada semangatnya lagi, nggak ada gregetnya lagi. Beda pas terbangan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, cuman batasnya seperti itu. Biasa nanti terbangan ke-6, ke-7 biasanya itu udah hilang tenaganya. Karena kalau untuk di lapak kecil ya, kalau saya bilang 7 kali terbangan, kalau untuk lapak-lapak menengah ke bawah atau minimal lapak-lapak ya ukuran menengah ke bawah lah ya, biasanya 7 kali terbangan itu udah ketemu siapa juaranya. Ini kalau kita gugur di baru 5 kali terbangan, kita masih belum ketemu atau masih belum dapat untuk memperebutkan juara ya. Jadi ini masalahnya nih, kenapa seperti itu. Alasan yang pertama itu mudah. Alasan yang pertama itu yang pasti teman-teman di luar sana atau yang mengalami hal seperti ini udah tahu. Kurangnya tenaga pada si merpati jantan. Itu satu. Itulah kenapa pas 5 kali terbangan cuma cukup maksimal sampai seperti itu. Pas terbangan ke 6 kali atau bahkan pas terbangan ke 5 kali aja udah ngempos. Tenaga itu nomor satu, tenaga ya. Kalau untuk nomor satu permasalahannya karena tenaga, itu perawatannya lebih intens lagi seharusnya. Kalau memang biasanya makannya cuma jagung atau jagung campur beras merah, tolong divariasikan. Jadi banyak di luar sana pemain merpati kolong ya, banyak yang menyepelekan tentang pakan kacang hijau. Banyak. Bahkan ada yang bilang takut kalau memberikan pakan merpati kolong atau merpati apapun, memberikan pakan kacang hijau, takut kotorannya memiliki efek racun. Banyak ya mitos di sana ya, mitos di luar sana banyak, atau memang itu real ya. Tetapi makanan yang dimix atau diaplikasikan dengan campuran biji-bijian yang bagus ya, seperti kacang hijau, beras merah, itu penting. Kacang hijau itu juga membantu pertumbuhan merpati, otot merpati, tenaga merpati, pokoknya bagus. Jadi kalau menurut saya ya, untuk teman-teman di luar sana tolong dirubah mindsetnya untuk memberikan pakan hanya jagung atau beras merah. Dengan kondisi si merpati yang memiliki masalah seperti yang kita bahas kali ini ya, tolong diaplikasikan pakannya pakai kacang hijau. Silahkan dicoba kalau nggak percaya. Tapi kalau memang di luar sana ada yang bilang, oh bang, merpati saya cuma makan jagung aja udah bisa juara, itu berarti rezeki Anda. Oke, itu rezeki Anda. Yang paling penting itu konsisten perawatan. Apalagi ini soal tenaga. Nah, kalau memang soal tenaga pembahasan yang tadi yang pertama dimix pakai kacang hijau. Yang kedua, rajin-rajin tiap malam ya. Tiap malam itu disepet kuning telur bebek, itu kuning telur bebek campur madu.
atau memang nggak ada madu misalkan, tapi banyak sih madu sebetulnya ya. Pokoknya kuning telur bebek campur madu setiap malam sampai ketemu perubahan yang benar-benar terlihat pada merpati yang kita mainkan yang memiliki masalah seperti yang kita bahas ini. Kalau memang ini nggak kita bahas tentang pemberian suplemen ya, ini yang alami aja. Memang prosesnya agak bertahap, agak lama, butuh proses, cuman hasilnya bagus. Terus yang ketiga, ini yang ketiga, solusi yang ketiga ya. Kalau memang ini karena tenaga ya, kan tadi pembahasannya kalau memang ini masalah tenaga baru 2 solusinya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, kalau seandainya ada yang bilang merpati telur tua digojlok. Ngerti teman-teman pasti di luar sana digojlok. Misalkan kalau memang ada yang nggak ngerti ini, misalkan hari Minggu lomba, hari Minggu itu masih belum nelor juga. Terus hari Seninnya, Senin pagi niatnya mau dimainkan aja deh, biar sorenya pas duduk telur jadi udah enak, ngabisin tenaga lah kalau istilah pemain merpati ya bilang ya. Kalau di hari Senin itu penghabisan tenaga, ngabisin tenaga setelah hari Minggu lomba. Kalau saya bilang itu tolong jangan dilakukan terlalu sering. Jadi nggak boleh terlalu sering dilakukan. Aduh, itu anak siapa itu nangis. Udahlah lanjut, nggak peduli anak siapa yang nangis ya. Kita fokus ke video. Jadi jangan terlalu sering gojlok merpati atau menghabiskan tenaga merpati saat telur tua. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, Minggu belum nelor, otomatis teman-teman Senin pasti dimainin. Alasannya ngabisin tenaga sebelum duduk telur, enggak gitu juga. Kalau saya mungkin dulu saya melakukan hal seperti itu. Alasannya ngabisin tenaga telur tua, nggak ada fungsinya sih kalau bagi saya. Gimana ya? Fungsinya akan membuat si merpati jantan tuh kecapean saya bilang, karena di hari Minggu kita mulai hari Kamis, Jumat itu udah dimainin, dilatih. Minggu ikut lomba, Senin mau dicor lagi tenaganya. Biasanya butuh waktu yang agak lama, jadi butuh istirahatnya itu cuma sedikit kalau memang hari Seninnya masih digojlok. Itulah kenapa kadang merpati player itu tanpa kita sadari lambat laun atau lama kelamaan itu kehabisan tenaga, kehilangan tenaga waktu terbangan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi jangan terlalu berpikir gojlok merpati player itu saat telur tua itu bagus banget untuk merpatinya gitu. Enggak juga. Dilihat dari kondisi tubuh si merpati. Kalau memang benar-benar fit, silahkan lakukan hal seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi ya jangan terlalu dipaksa. Cukup syarat bergerak, misalkan 2 kali start, 3 kali start pulang. Tapi kalau nggak mendukung situasi fisiknya, jangan pernah dilakukan. Karena efeknya kehabisan tenaga. Ini ya ayam ya, orang nangis ya. Itu permasalahannya. Karena permasalahan dalam pagi ini ya kita bahas itu karena hanya bermasalah terhadap tenaga. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan. Kurang lebih perawatannya seperti itu, kurang lebih triknya seperti itu. Jadi ini tanpa pembahasan efek kimia yang akan diberikan. Ini yang alami. Jangan lupa, kalau memang kondisi seperti itu, otomatis pasti lari ke tenaga. Solusinya seperti yang saya sebutkan tadi, kesimpulan dari video ini, pakan kacang hijau juga wajib. Cara lob seperti ngabisin tenaga setelah lomba itu, kalau bisa jangan, karena merpati tersebut berarti nggak mampu fisiknya. Dan yang tadi saran berikutnya, jangan lupa tiap malam sepetin kuning telur bebek campur madu. Insya Allah, bukan insya Allah sih, saya sering sih ngalamin kayak gitu.
ampuh loh. Kembali lagi tenaga si merpati. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe sekian lama, dan yang baru subscribe selamat bergabung. Silahkan diambil nilai positifnya, yang negatif dari kalimat-kalimat saya buang aja. Oke, terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.